Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 Bang, bisa dijelaskan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu kan ayatnya, sampai saya hafal. Itu aja Islam. 2000 tahun loh kita sudah berdiri. Islam baru ada di abad di mana Ya, Yesus itu mengajar kepada orang-orang. Itu aja. Hah? Mau bertanya? Oke, saya jelaskan ya. Itu ayat bagi orang-orang Kristen ya, Bang? yang hanya modal imani saja, seperti bagaimana Islam. Ya, Betul. Makanya Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nih, saya nggak bohong ya, ayatnya seperti ini. Saya bukan Tuhanmu yang suka menghapus dan membatalkan ayat, atau bahasa Islamnya itu nansakh wal Matius mansukh. berapa Bro Yosef? Saya bukakan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke. Nih. Di sini kan bukakan, kata nggak kuncinya. Thank you Bang RK. Oke, itu ditunjukin Bang RK ya. Saya biar open cam lagi mungkin. Ya, bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, pada hari terakhir banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Silakan Bro Yusuf. Nah, kehendak Bapa di sorga emangnya apa? Nah, di situ kan Bang seakan-akan Sabar, dengar dulu. Dengar dulu, jangan seakan-akan. Kamu diam, ini kitab kami. Diam. Silakan. Ya. Dengerin ya. Oke, siap. Ya. Kamu tuh nggak ngerti kan? Di situ seakan-akan kamu baca bahasa Indonesia yang baik dan benar. Inilah teman-teman Islam, pola pikirnya itu sulit. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu sama dengan kalimat bukan setiap orang yang makan akan kenyang. Paham? Kenapa? Karena setiap orang yang makan punya kapasitas perutnya masing-masing. Ada yang perutnya kecil, ada yang perutnya gede. Jadi kalau mau makan apapun, dia tidak akan pernah merasakan kenyang. Makanya kalimatnya bukan setiap orang yang makan, dia akan kenyang. Paham? Itu simple. Itu bukan menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Justru dalil itu menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Karena dia menentukan siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Pola pikirnya simple loh. Simple nggak? Tapi karena kamu suka muter-muter, benturin pala ke tanah, hal yang simple dibuat sulit. Justru dengan cara Justru di sini Yesus punya kuasa untuk memasukkan orang ke neraka. Nah, itu maksudnya Bang Joseph. Betul. Dia punya kuasa memasukkan orang ke neraka. Ini poinnya. Itu justru untuk membuktikan Yesus itu Tuhan, karena baik dalam Islam, dalam agamamu, maupun dalam agama saya, yang menghakimi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga atau neraka itu hanya Tuhan. Yesus di situ justru menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Apakah Muhammad pernah mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku nabi-nabi akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Nggak pernah. Betul nggak? Itu Yesus itu mengatakan demikian, menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Ya. Oh, itu untuk pemahaman abang ya, kita hargai. Nah, kami punya pemahaman beda. Itu bukan pemahaman saya. Kamu mau pakai dalil komparasi pakai Al-Quran. Yang mampu menjebloskan manusia ke dalam neraka itu hanya Allah. Mau? Gimana Bang? Iya, di dalam Islam pun yang mampu menentukan tadi manusia ada juga surga maupun neraka itu hanya Allah. Tadi ada sempat abang bilang juga yang pembicaraan di awal itu sama sebelum saya Bang. Abang bilang itu yang seorang murtad apa ya Bang? Halal darahnya masalah. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana dulu. Kamu pernah nggak? Saya bacakan ya. Saya bacakan salah satu dalil Nabi. La yudhilu ahadan minkum amaluh jannah. Tidak ada amalan seorang pun, kata Nabi kamu ya. Perhatikan orang Kristen, perhatikan orang Islam. Nabi mereka pernah berkata demikian. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah. Itu hadis Sahih Muslim. Dengerin, Nabimu saja mengakui bahkan dirinya tidak mampu menyelamatkan orang yang masuk ke dalam neraka atau tidak dapat memasukkan orang ke dalam surga. Hanya Allah katanya. Loh, ini Yesus menjawab sendiri dalam Matius 7 ayat 15 sampai ayat 21 sampai 23. Kamu mau bantah nabimu? Kamu mau bantah nabimu, kamu murtad seperti saya.
Tapi saya dalam hal ini setuju dengan nabimu. Kenapa? Saya sepakat bahwa bahkan Muhammad tidak mampu dan tidak berkuasa seperti Yesus. Dalam Matius 7:21. Muhammad dalam hal ini fair. Dia mengaku dia tidak Saya mampu. kurang dalam tidak mampu Kau dalam tidak segi paham? apa bang pengertiannya bang? Bisa dijelaskan? Nih, saya tampilin aja lah di layar lah. Ya. Kamu ini. Nih, kamu baca sendiri lah. Nih. Baca. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah. Nih, hadis riwayat Muslim. Nabimu mengakui bahkan tidak ada amalan. Tidak ada amalan loh. Jadi ini juga sekaligus untuk menampar orang-orang Islam yang mengatakan bahwa kalau kami berbuat baik kami akan masuk ke dalam surga. Nabimu menjawab tidak ada. Hanya Allah yang memberikan rahmat. Jadi di dalam Islam pun hanya Tuhan satu-satunya keselamatan. Bukan dengan perbuatan baik. Loh, justru menekankan perbuatan baik kalau dalam Islam yang sering digembar-gemborkan. Ternyata mereka juga mengikuti konsep apa? Melalui iman didasari dengan perbuatan. Iya kan? Kontrol Joseph. Karena gini bang, kami seorang muslim. Gini bang, kami seorang muslim tuh masuk surga itu memang tidak dianjurkan untuk apa ya? Istilahnya yang poin utama kita tuh mengharapkan rahmat dari Allah bang. Bukan karena amal ibadah, rahmat yang kita Kau cari. lihat ini bro. Kau lihat ini baik. Bukhari 4471. Sahih. Ya, esensi dari kita beriman adalah surga, betul? Betul. Oke, sekarang kau lihat. Jaringanku. Telah menceritakan kepada kami, ya, terlanjut ya. Dia mengatakan apa? Namun Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersama mauquf ya. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambah lagi? Maka Allah meletakkan apa? Jaringanku kan kurang bagus bang, agak ngeframe bang. Mulai dia. Allah Kayak meletakkan gimana apa? bang coba? Allah meletakkan apa? Kakinya Di atasnya kemudian. Nah, di atasnya. Kemudian neraka itu berkata cukup. Kenapa kaki Allah di neraka nih? Saya kan bang, kalau untuk itu kan mungkin ada ini ya bang, ada yang lebih bisa menjelaskan. Iya, Saya kan makanya kalau saya tanya untuk apa kau naik? Sekarang kau aja bingung dengan iman kamu, kenapa kau tanya iman orang? Saya bertanya yang masalah Sekarang yang ini pertama kaki tadi. siapa di neraka nih? Yang bilang cukup ini kaki siapa? Kalau itu nanti saya pelajari dulu bang ya. Nah, sekarang di Saya sini takut Yesus menjelaskan mengatakan, Ya. Yesus berkuasa memasukkan orang ke neraka. Justru ayat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus punya kuasa karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, berkuasa memasukkan orang ke neraka atas dasar keadilan dari dia. Bendera putih, Bang? Ya bang, halo bang. Ya, sudah bendera putih? Kabur aja. Aduh, Tuhan Allah ya. Aduh. Apa sih ya? Ubur-ubur ikan lele. Le, kenapa kabur, Le? Saya belum mengeluarkan sound ini loh. Kalau saya keluarkan sound ini, itu makin banyak yang takut. Yang ini, sabar. Pencet. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia dan akhirat.